Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya Ibu Vicky. Materi yang akan kita bahas adalah tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum memasuki ke materi, saya akan jelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mendefinisikan tentang persamaan dengan harga mutlak, yang kedua mengklasifikasikan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kalian dapatkan di SMP, yaitu tentang persamaan dan bukan persamaan. Coba perhatikan dari beberapa contoh di bawah ini, manakah yang persamaan dan bukan persamaan. Yang pertama ada X ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian yang kedua nilai mutlak dari X ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian yang ketiga ada X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian yang keempat X ditambah 3 kurang dari 4. Dan yang terakhir X ditambah Y lebih dari 0. Dari kelima contoh tersebut, manakah yang persamaan dan mana yang bukan persamaan? Nah, kita akan menjawab dari soal yang pertama atau contoh yang pertama. Ada X ditambah 2 sama dengan 10. Apakah itu persamaan? Jawabannya adalah persamaan. Kenapa? Karena di situ sudah ada variabel yang belum diketahui dan ada tanda hubungnya yaitu sama dengan. Kemudian yang kedua, ada nilai mutlak dari X ditambah 2 sama dengan 10. Apakah persamaan? Jawabannya adalah ya, persamaan. Karena tadi sama. Walaupun di situ ada tanda nilai mutlak, tetapi di dalam tanda mutlak tersebut ada variabel yang belum diketahui dan ada tanda hubungnya yaitu sama dengan. Kemudian yang ketiga, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0 juga persamaan. Namanya persamaan kuadrat. Kemudian yang keempat, X ditambah 3 kurang dari 4. Apakah persamaan? Ternyata jawabannya adalah bukan persamaan. Kenapa? Karena di situ terlihat. Di sini tuh ada tanda pertidaksamaannya. Nah, X plus 3 kurang dari 4. Di situ sudah kelihatan. Oh, ternyata ada tanda kurang dari. Ternyata kalau tandanya kurang dari itu namanya bukan persamaan tetapi pertidaksamaan. Kemudian yang kelima ada X ditambah Y lebih dari 0. Ini juga jawabannya bukan persamaan karena sama di sini ada tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari. Nah, setelah kalian pahami persamaan dan bukan persamaan, yang akan Ibu selanjutnya akan tanyakan adalah manakah yang merupakan persamaan yang memuat satu variabel. Dari 3 contoh tadi yang di atas ada nomor 1, 2, dan 3. Yang ini 1, 2, kemudian 3. Nah, dari ketiga contoh tersebut, manakah yang persamaan yang memuat satu variabel? Ternyata jawabannya ketiga-tiganya memuat satu variabel, yaitu variabel X. Ibu nggak usah jelasin dong ya, variabel mana, koefisien mana, konstanta juga mana, karena kalian sudah belajar di SMP. Nah, selanjutnya, setelah kalian pahami betul-betul materi ini di SMP, maka kita bisa masuk ke konsep persamaan nilai mutlak. Nah, ada pertanyaan, manakah yang termasuk persamaan nilai mutlak? Kita lihat soalnya. Nah, perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang nomor 1, X ditambah 2 sama dengan 2X. Nomor 2, 3X ditambah nilai mutlak 2 dikurangi 4 sama dengan X. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari min 3. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 4X. Nomor 4, nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian yang nomor 5, nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 0. Nomor 6, nilai mutlak 2X min 3 sama dengan 4. Dan nomor 7, X dikurangi nilai mutlak dari X sama dengan 4. Pertanyaannya, manakah yang termasuk persamaan nilai mutlak? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, atau nomor 7? Nah, jawabannya
Kalau nomor 1, kalau kita lihat X ditambah 2 sama dengan 2X. Apakah di dalam persamaan tersebut ada tanda nilai mutlaknya? Oh, ternyata di nomor 1 itu tidak ada tanda mutlak, maka ini bukan. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ada tanda mutlak, yaitu di nilai mutlak dari 2 dikurangi 4. Tetapi apakah itu persamaan nilai mutlak? Jawabannya juga ini bukan. Kenapa? Karena di dalam nilai mutlaknya itu bukan variabelnya tetapi hanya angka saja. Kemudian yang nomor 3 juga sama. Ini hanya angkanya saja, jadi bukan. Kemudian yang nomor 4, nilai mutlak dari X dikurangi 5 sama dengan 0. Oh, ternyata ini contohnya persamaan nilai mutlak. Yang nomor 5 juga persamaan nilai mutlak. Yang nomor 6 juga persamaan nilai mutlak. Dan yang nomor 7 juga persamaan nilai mutlak. Nah, dari jawaban itu maka kita nanti bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Nah, sebelum itu Ibu akan menjawab yang pertama tadi. Dari persamaan-persamaan di atas yang termasuk di dalam persamaan nilai mutlak adalah tadi nomor 4, 5, 6, dan 7. Karena pada nomor-nomor tersebut memuat tanda mutlak dan ada variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Dan tanda hubungnya yaitu tanda sama dengan. Sedangkan untuk nomor 1, 2, dan 3 bukan persamaan nilai mutlak karena variabelnya terletak di luar tanda mutlak, meskipun persamaan tersebut juga ada yang memuat tanda mutlak. Bisa dipahami ya. Nah, dari keterangan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa apa itu persamaan nilai mutlak? Oh, ternyata persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan ada variabel di dalam tanda mutlak tersebut yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Itu yang dinamakan persamaan nilai mutlak. Nah, setelah kalian memahami konsep persamaan nilai mutlak, maka kita bisa membahas hal yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk umumnya. Nah, setelah tadi konsep, sekarang bentuk umum. Untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama yaitu nilai mutlak dari Fx sama dengan C. Kemudian nomor 2, nilai mutlak dari Fx sama dengan nilai mutlak dari Gx. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx. Perbedaan yang nomor 2 dan nomor 3 adalah kalau nomor 2 dua-duanya itu berbentuk fungsi atau Fx dan Gx, tetapi kedua-duanya juga ada tanda mutlaknya. Sedangkan di nomor 3 hanya salah satu fungsinya yang ada berada di dalam tanda mutlak. Untuk lebih memahami, Ibu kasih contoh lagi. Nah, contohnya yang nomor 1 ada nilai mutlak dari X sama dengan 4. Berarti ini mengacu ke yang nomor 1, bentuk umum yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, ini juga sama. Ini mengacu ke nomor 1. Kemudian yang nomor 3, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari X min 2. Kalau ini contoh yang nomor bentuk umum yang kedua. Yang nomor 4 juga sama, bentuk umum yang kedua. Kemudian yang nomor 5, bentuk umum yang kedua. Kemudian yang ke-6, nilai mutlak X sama dengan X min 2, berarti ini bentuk umum yang ke-3. Kemudian yang nomor 7 juga bentuk umum yang ke-3. Nah, setelah kalian tahu bentuk umumnya terlebih dahulu, kita lanjutkan ke cara penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada berapa cara penyelesaian persamaan nilai mutlak? Ternyata ada 4. Yang pertama adalah definisi nilai mutlak, yaitu dengan cara kita menggunakan definisinya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara grafik. Kemudian yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kemudian yang keempat adalah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Dari masing-masing cara tersebut nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan cara penyelesaian yang pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kalian harus ingat terlebih dahulu. Sebelum kita ke contoh soal, kalian harus ingat ini dulu. Apa yang harus diingat? Nah, ini. Kalau ada nilai mutlak dari AX plus B, maka nanti ada 2 bentuk, yaitu yang pertama AX plus B jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua, min AX ditambah B itu jika X-nya kurang dari min B per A.
Nah, agar lebih memahami bagaimana menggunakan definisi nilai mutlak, kita langsung ke contohnya. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan. Nilai mutlak dari X-2 sama dengan 3. Maka jawabannya kalian jabarkan terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak dari X-2. Nah, karena tadi sudah Ibu jabarkan, kalian harus ingat tadi, maka nilai mutlak dari X-2 itu ada dua macam bentuk. Yang pertama X-2 jika X-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua min X-2 jika X-nya kurang dari 2. Nah, dari dua bentuk tersebut, maka kita bisa cari masing-masing penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X-2, maka kita sama dengankan 3. Kenapa disama dengankan 3? Karena di dalam soalnya tadi harga mutlaknya itu disama dengankan 3. Otomatis penyelesaiannya harus disama dengankan 3 juga. Maka X-2 sama dengan 3, X-nya sama dengan 3 ditambah 2. Jadi angka 2-nya kita pindah ruaskan. Kalau awalnya ruasnya itu berbentuk negatif, dipindah ruaskan jadi berbentuk positif. Maka 3 ditambah 2 hasilnya 5. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, min X-2 sama dengan 3. Karena X-2-nya itu masih berada di dalam tanda kurung, maka kita keluarkan terlebih dahulu. Maka masing-masing kita kalikan dengan negatif. Min X-2 berarti min dikali X min X, min dikali min 2 sama dengan plus 2. Min X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita pindah ruaskan. Berarti min X sama dengan 3 dikurangi 2. Min X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan negatif 1. Maka kesimpulannya adalah, jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X-2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Itu untuk cara yang pertama. Bisa kalian pahami ya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu berhubungan dengan grafik yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Nah, kalau menggunakan grafik maka caranya yaitu ruas kanan menjadi fungsi yang pertama, ruas kiri menjadi fungsi yang kedua. Masing-masing, jadi ruas kanan kita gambar sendiri, ruas kiri kita gambar sendiri. Nah, setelah itu kita gabungkan gambar tersebut. Setelah digabungkan pasti ada titik potong antara grafik fungsi yang pertama dengan grafik fungsi yang kedua. Nah, titik potong tersebut itu adalah penyelesaian dari persamaan nilai mutlaknya. Agar lebih paham, kita lanjutkan ke contohnya. Contohnya sama dengan yang tadi, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X-2 sama dengan 3. Nah, itu gambarnya. Ini yang berwarna hijau, yang ini. Ya, yang ini adalah untuk grafik fungsi harga mutlak X-2. Ya. X-2 ini untuk yang warna hijau. Sedangkan untuk yang warna hitam, ini adalah fungsi dari gambar dari fungsi Y sama dengan 3. Jadi tadi ini adalah Y sama dengan harga mutlak X-2, yang ini Y sama dengan 3. Jadi yang ini ruas grafik yang berwarna hijau adalah ruas kiri, grafik yang berwarna hitam adalah ruas kanan. Nah, kalian bisa ngeliat tuh di situ. Oh, ternyata ada titik potong antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua ini di sini, ya. Ini titik potongnya. Berapakah titik potongnya? Nah, titik potongnya berada di X sama dengan min 1 dengan X sama dengan 5. Nah, karena titik potongnya berada di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5, jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X-2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Itu kesimpulan dari cara yang kedua. Ya, setelah kalian pahami untuk cara yang kedua, kita bisa melanjutkan ke cara yang ketiga. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan definisi mutlak sebagai
jarak. Definisi nilai mutlak harusnya ya. Definisi nilai mutlak sebagai jarak. Maksudnya gimana sih Bu cara menentukannya? Nah, ini berhubungan dengan garis bilangan. Ya, untuk yang pertama ada garis bilangan, di situ ada titik 0, di situ ada tanda tanya gitu ya. Nah, di situ maksudnya adalah jika ada nilai mutlak dari x min 0, maka kita bisa mengartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 kalau ada tanda mutlaknya. Ya, jadi tanda mutlak itu berhubungan dengan jarak. Maksudnya gimana Bu? Nggak mudeng gitu ya. Berarti kita lanjut aja ke contohnya. Di situ udah ada contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Nah, berarti kalau tadi x min 0 itu kita mencari jarak dari titik 0. Kalau x min 2 ya itu kan di nilai mutlaknya itu x min 2. Nilai mutlak dari x min 2. Maka kita mencari jaraknya itu berawal dari titik 2. Ya, itu bedanya. Lah Bu, kalau misalkan di dalam tanda mutlak, misalkan nilai mutlak dari x plus 2. Berarti kita mencarinya dari apa? Misal gini tulisannya. X ditambah 2. Nah, kita berarti menggambarnya, kita menghitungnya dari titik berapa? Oh, berarti titiknya karena di sini plus 2, maka di sini kita nyarinya itu jaraknya dari negatif 2. Berarti kita cari jarak ke kanan dan ke kirinya itu tergantung soalnya. Maksudnya tergantung soalnya, berarti kita lihat. Karena di situ x min 2, nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3, di sini ada angka 3 gitu ya. Maka kita mencari jarak dari 2 sebanyak 3 langkah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti kita maju gitu ya, maju 3 langkah. Oh, ternyata setelah kita maju 3 langkah itu berada di titik negatif 1. Sedangkan untuk yang ke kanan 3 langkah juga itu ada di titik 5. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 sama dengan 3 yaitu x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Ya, jadi gampang. Kalau ini misalkan Ibu tambahin untuk soal yang ini, nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan 1 misal. Oh, berarti kita nyari 1 langkah ke kanan dan 1 langkah ke kiri. Oh, berarti di sini ada min berapa setelah min 2? Oh, min 3. Berarti di sini ada min 1. Jawabannya x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Nah, selanjutnya cara yang terakhir. Untuk cara yang terakhir yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kalau mengkuadratkan kedua ruas itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu masing-masing ruas harus bernilai positif. Jadi kedua ruasnya tuh nggak boleh ada yang negatif salah satu. Jadi dua-duanya harus positif. Contohnya sama kayak tadi, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Nah, karena kedua ruas x min 2 juga bernilai positif dan 3 itu juga bernilai positif, maka kita bisa menggunakan cara yang keempat, tinggal dikuadratkan masing-masing. Nah, itu langkah yang pertama, kita kuadratkan ya yang ini. Kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah kita kuadratkan, angka 3 kuadrat tersebut kita pindah ruaskan. Setelah tadi di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, otomatis jadi negatif 3 pangkat 2. Maka kalau nilai mutlak dari x min 2 dikuadratkan, itu jika menggunakan sifat nilai mutlak itu sama dengan x min 2 dikuadratkan. Kalian buka kembali sifat-sifat nilai mutlak. Nah, setelah itu x min 2 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat. Ini bisa kita gunakan rumus yang A kuadrat, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Nah, ada A min B dikalikan A plus B. Jadi A di sini dimisalkan jadi X min 2 gitu ya.
kemudian B-nya dimisalkan jadi 3. Makanya berubah jadi X min 2 dikurangi 3 karena di sini A min B, kemudian dikali X min 2 ditambah 3 karena di sini A plus B. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita tinggal buka kurungnya saja. Karena di situ min 2 dikurangi 3, maka hasilnya negatif 5. Kemudian min 2 ditambah 3 hasilnya positif 1. Ketemunya X dikurangi 5 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Setelah seperti ini, kalian ingat dong ya, yang namanya pemfaktoran. Kalau pemfaktoran berarti kita bisa nyari nilai X-nya dengan cara apa? Pembuat 0. Nah, pembuat nolnya gimana caranya? Tinggal kita sama dengankan masing-masing. X min 5 disama dengankan 0, maka X-nya sama dengan 5. Jadi min 5-nya kita pindah jadi 0 tambah 5 sama dengan 5. Kemudian X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah, dari keempat cara tersebut kalian harus pahami satu-satu terlebih dahulu. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa melanjutkan ke soal yang akan Ibu berikan. Silahkan dikerjakan. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh di kolom komentar di dalam video ini, boleh juga di forum. Ya, Ibu akhiri dulu untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.